Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang rangkaian shift register parallel input serial output. Pertama-tama kita siapkan 4 buah SR flip-flop dan rangkai secara berderet seperti gambar. Setelah itu kita hubungkan semua input clock ke tombol clock, lalu kita hubungkan juga masing-masing input parallel clear ke logika 0. Tujuannya supaya kita bisa mereset rangkaian kapan saja, atau jika tidak ingin melakukan reset, paralel clear bisa diberi logika 1. Selanjutnya kita memasukkan data paralel 4 bit, misalnya kita memakai data 1010, maka data ini kita berikan ke input paralel set pada setiap flip-flop, sehingga data 1010 akan langsung muncul di output key 3, key 2, key 1, key 0. Kita juga memberi input S pada flip-flop pertama dengan nilai 0, supaya tidak ada set tambahan yang bisa mengacaukan pergeseran nantinya. Nah, ketika kita sudah menekan clock pertama, apa yang terjadi? Dari data bergeser satu posisi ke kanan, maksudnya adalah key 3 pindah ke key 2, key 2 pindah ke key 1, key 1 pindah ke key 0. Sehingga output yang tadinya 1010 berubah menjadi 0101. Lalu kita tekan clock kedua. Hasil yang terjadi adalah berubah menjadi 0010. Clock 3 berubah menjadi 0001. Dan clock 4 berubah menjadi 0000. Setiap kali clock ditekan, bit yang keluar dari key 0 adalah data serial. Untuk data awal 1010, urutan data serial yang keluar adalah 0, lalu 1, lalu 0, lalu 1. Urutan ini sama persis dengan bit dari kanan ke kiri dari data awal yang disebut LSB. Jika mencoba dengan data awal yang lain, misalnya 0010, maka akan terlihat pola pergeseran yang sama. Hanya urutan serial saja yang berbeda. Kesimpulannya adalah shift register PISO ini sangat berguna ketika kita ingin mengirim data paralel melalui satu kabel saja. Setelah 4 kali clock, semua data sudah tergeser keluar dan register menjadi kosong. Kan saya George Salmedris Mondoringin dari kelas TRIC NRP 24256078. Sini saya akan menjelaskan eh, percobaan kedua dan ketiga, yaitu ring shift counter dan Johnson shift counter. Jadi inti dari rangkaian yang ring shift counter itu outputnya itu selalu kembali ke awal lagi. Dari output flip-flop keempat kembali lagi ke flip-flop pertama. Ini ada kesalahan saat saya rangkai outputnya ini balik jadi MSB-nya yang pertama. Jadi ini nanti di rangkaiannya sudah saya balikan seperti ini. Nah, langsung saja saya demonstrasikan langsung menggunakan tabel kebenaran output. Outputnya 1101. Maaf, inputnya 1101. Nah, jika saya beri clock pertama, maka dia seharusnya akan menjadi 1110. Ini seperti next step, clock pertama. Clock sebelumnya. Sebelum di clock. Nah, dia berpindah nolnya menjadi ke samping dan uh, output dari flip-flop keempat tadi berpindah kembali ke output flip-flop pertama. Ke flip-flop pertama. Ini clock kedua, maka dia akan menjadi nolnya ini berpindah ke belakang. Lalu ininya satu-satunya pindah ke depan lagi. Jadi didorong dari nolnya. Nah, lanjut ke clock 3 ini akan menjadi karena sini satu, makanya satunya akan mendorong ke depan. Ini jadi maju lagi yang 0 satu-satunya. Jadi outputnya 1011. Nah, begitu seterusnya dia akan berkelanjutan outputnya.
Lalu ini untuk eh, jika inputnya 1110. Jika saya beri clock 0, maka nolnya akan pindah ke depan lagi. Ini bergeser ke samping kanan. Nah, begitu selanjutnya. Nolnya akan terus berjalan. Maaf, outputnya akan terus berjalan. Jadi sampai kita reset, baru dia kembali 000 lagi. Lanjut ke Johnson Shift Counter. Selanjutnya saya akan menjelaskan Johnson Shift Counter. Jadi kalau rangkaian ini beda dengan ring shift counter. Kalau ring shift counter dia akan mengambil dari output Q flip-flop keempat menjadi input flip-flop pertama. Nah, kalau Johnson Shift Counter dia mengambil dari Q bar flip-flop keempat menjadi ke set. Jadi kalau misalnya output terakhir di MSB-nya itu 0, maka jika dia berpindah ke bit pertama lagi dia akan menjadi 1. Jadi kebalikan. Ini juga tetap berlanjut, tidak akan menjadi 000 jika tidak di reset. Saya coba langsung ini dari tabelnya menggunakan input 1011. 011. Nah, jika saya kelompok pertama hasilnya akan menjadi ini, satunya pindah ke belakang menjadi 0, lalu 1, lalu 0, lalu di sini 1 lagi. Benar ya. Lalu selanjutnya akan menjadi 0010. Ini karena satu maka jika berpindah ke awal menjadi 0 lagi. Nah, seperti itu terus. Dengan berlanjut. Jadi input dari flip-flop pertama itu setnya mengambil dari Q bar dan resetnya mengambil dari Q flip-flop keempat. Rangkaian ini tidak akan bisa menjadi 000 kembali tanpa jika tidak di reset. Jadi harus di reset baru bisa menjadi 000. Lalu cara menggunakan shift counter itu dia harus jika mau memberikan input misalnya 1101, maka ini jika memberikan input 1 dia diklik lalu langsung dimatikan lagi agar setnya itu tidak selalu aktif. Jika setnya selalu aktif maka input output dari figur pertama ini akan selalu 1. Jadi 1 terus ya. Makanya jika agar dia bisa berjalan dia harus dimatikan kembali agar eh, dari flip-flopnya ini tidak selalu ke set 1. Nah, dia jadi selalu berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Terima kasih.